Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, inilah kisah awal mula kenabian Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Berikut kisahnya. Awal mula diturunkannya wahyu. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka mencantumkan sebuah kisah agung yang syarat dengan pelajaran dan ibrah, bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita bahwa awal mula diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan diperlihatkannya kepada beliau mimpi yang baik. Dan tidaklah beliau bermimpi melainkan mimpi itu seperti terangnya waktu subuh. Lalu timbul kesenangan untuk berhalwah menyepi, maka beliau pun menyendiri di Gua Hira. Beliau beribadah beberapa malam di sana sebelum kembali kepada keluarganya dan meminta bekal secukupnya. Setelah itu beliau pun kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha dan berbekal kembali secukupnya sampai datang Al-Haq kepadanya ketika beliau berada di Gua Hira. Maka datanglah seorang malaikat seraya mengatakan, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Lalu dia, malaikat, menarikku dan mendekapku dengan erat hingga aku merasa kepayahan. Lalu ia melepasku. Kembali ia mengatakan, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Lalu dia, malaikat, menarikku untuk kedua kalinya dan mendekapku dengan erat hingga aku merasa kepayahan lalu ia melepaskanku. Dia tetap memerintahkan, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu dia, malaikat, menarikku untuk ketiga kalinya dan mendekapku dengan erat hingga aku merasa kepayahan, lalu melepaskanku kemudian mengatakan, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang Maha Pemurah." Kemudian beliau pulang dalam keadaan hatinya gemetar ketakutan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka beliau pun diselimuti hingga hilang dari diri beliau rasa takut tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bercerita kepada Khadijah tentang kejadian yang dialaminya. Beliau mengadukan, "Sungguh aku mengkhawatirkan diriku." Jawab Khadijah menenangkan, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau merasa khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan merendahkanmu selamanya. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang menyambung tali silaturahmi. Engkau telah memikul beban orang lain. Engkau suka membantu seorang yang kesulitan. Engkau menjamu para tamu, dan selalu membela kebenaran." Lalu ia mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza anak paman Khadijah, dan beliau adalah seorang Nasrani pada masa jahiliyah. Warokoh pandai menulis kitab dengan bahasa Ibrani, maka ia pun menulis Injil dengan bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warokoh adalah seorang yang telah lanjut usia lagi buta, maka Khadijah berkata kepada beliau, "Wahai anak pamanku,
dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu keponakan ini. Lalu ia mengatakan, wahai keponakanku, kejadian apa yang telah engkau lihat? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua peristiwa yang beliau alami. Mendengar penuturan itu lantas Warokoh mengatakan, sesungguhnya dia adalah Namus yang dahulu juga telah mendatangi Musa. Aduhai seandainya di saat-saat itu aku masih muda, dan seandainya kelak aku masih hidup tatkala engkau diusir oleh kaummu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah mereka akan mengusirku? Ia menjawab, benar, tidaklah datang seorang pun yang membawa ajaran seperti apa yang engkau bawa melainkan ia akan diusir. Dan seandainya aku menjumpai hari itu, aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Tidak berselang lama Warokoh pun meninggal dunia, dan wahyu tengah terputus. Takrij, dalam timbangan para pakar hadis, hadis ini termasuk hadis mursal, karena Aisyah radhiyallahu anha tidak atau belum mendapati masa-masa tersebut. Namun demikian telah mapan dalam kaidah ilmu hadis bahwa mursal sahabat hadisnya adalah sah dan dapat diterima. Karena tidaklah mungkin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal tersebut kecuali beliau mendengarnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau beliau mendengar dari para sahabat yang lain. Para ulama sepakat bahwa semua para sahabat adalah udul adil. Dengan ini maka kisah tersebut adalah sebuah kisah sahih yang telah terjadi pada diri panutan kita penutup para nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Pelajaran kisah. Sebelum diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terlebih dahulu diperlihatkan kepada beliau mimpi yang benar. Dalam riwayat lain, mimpi baik yang demikian untuk meneguhkan jiwa beliau sebelum datang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Al-Qadi berkata, sebelum diturunkannya wahyu, maka dimulailah dengan adanya mimpi-mimpi yang baik. Yang demikian agar nantinya beliau tidak merasa kaget tatkala didatangi malaikat dan agar cahaya kenabian tidak datang secara spontan, hingga jiwa manusia merasa berat dan akan tergoncang. Maka dimulailah dengan salah satu perangai dan karomah kenabian berupa kebenaran dalam hal mimpi. Dan juga sebagaimana telah datang keterangan dalam hadis-hadis yang lain seperti beliau melihat cahaya terang, mendengar suara dan salamnya batu, pohon serta yang selainnya dari tanda-tanda kenabian. Syarh Sahih Muslim, 1:349. Kemudian setelah itu timbul rasa kesenangan untuk berkholwah, menyepi, dan kholwah adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang solih dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa ingat kepadanya. Abu Sulaiman Al-Khattabi radhiyallahu anha berkata, timbul kesenangan untuk berkholwah pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan hal tersebut akan timbul ketenangan hati, memudahkan dalam berpikir, dan hal itu pula berarti meninggalkan kebiasaan buruk kebanyakan manusia,
serta akan menjadikan hati menjadi khusyuk. Syarh Sahih Muslim 1:349. Maka beliau pun berkhalwah di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Hira. Gua Hira adalah sebuah gua di suatu bukit yang terletak kurang lebih 3 mil dari Mekah. Setelah beliau berkhalwah dan beribadah di Gua Hira selama beberapa hari, datanglah Jibril membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengatakan, "Bacalah." Namun beliau adalah seorang yang ummi yang tidak bisa baca dan tulis. Oleh karena itu, beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Kemudian Jibril mendekapnya dengan erat dan memerintahkan agar beliau membaca kembali. Hikmah dari dekapan Jibril sebagaimana dijelaskan para ulama adalah untuk memusatkan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar beliau berkonsentrasi dengan menghadirkan hati sepenuhnya terhadap apa yang akan dibacakan kepadanya. Jibril mengulanginya 3 kali, hal itu menunjukkan kesungguhan dalam menggugah perhatiannya. Dari sini selayaknya bagi seorang mualim pengajar, sebelum ia mengajarkan ilmu, hendaklah benar-benar mengkondisikan para muridnya untuk memperhatikan pelajaran dan menghadirkan hati dengan sepenuhnya. Wallahu a'lam. Setelah beliau mendapatkan pengajaran dari Jibril, beliau pulang dalam keadaan gemetar ketakutan dan meminta kepada sang pendamping setianya untuk menyelimuti hingga hilang rasa takutnya tersebut. Al-Qadi berkata, gemetar dan ketakutannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berarti beliau ragu terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya, akan tetapi karena beliau khawatir tidak kuasa mengemban perkara tersebut dan tidak mampu membawa amanat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sehingga bergetar jiwanya. Syarah Sahih Muslim 1:350. Kemudian Khadijah membawanya menemui anak pamannya yaitu Warokoh bin Naufal bin Asad dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi pada diri suaminya. Warokoh pun menanggapi bahwa dia adalah namus yang juga telah datang kepada Musa alaihissalam. Kata namus artinya pembawa rahasia kebaikan sedangkan jasus artinya pembawa rahasia kejelekan. Adapun yang dimaksud oleh beliau adalah Jibril sang pembawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Harawi berkata, beliau, Jibril, dinamakan dengan demikian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkannya sebagai pembawa wahyu dan perkara gaib. Syarh Sahih Muslim 1:350. Kemudian Warokoh memberi semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap tegar di atas jalan yang telah dilalui oleh Nabi Musa dan para nabi yang lainnya. Dia mengatakan, seandainya pada hari tatkala engkau telah diutus menjadi seorang rasul dan tatkala kaummu mengusirmu sedangkan aku masih gagah dan berusia muda, atau sekurang-kurangnya apabila aku masih hidup, maka aku akan menolongmu mati-matian. Namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan lain. Warokoh meninggal dunia setelah waktu berlalu dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah berhenti.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan juga Warokoh bin Naufal bin Asad. Walahul muwafiq. Mutiara kisah. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah di atas adalah: selayaknya bagi seorang pengajar untuk menggugah perhatian para murid dan memerintahkan untuk menghadirkan hati dan tidak lalai dari ilmu yang disampaikan. Seperti yang dilakukan Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendekap dan mengulang-ulang perintahnya untuk membaca. Kisah ini sangat jelas menunjukkan bahwa ayat yang pertama kali diturunkan adalah ayat-ayat di awal surat Al-Alaq sebagaimana telah disepakati oleh para ulama salaf dan khalaf dan tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa yang pertama diturunkan adalah surat Al-Mudaththir. Dalam kisah di atas nampak beberapa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa sebelum beliau diangkat menjadi nabi seperti menyambung tali silaturahmi, memikul beban orang lain yang kepayahan, membantu orang yang kesulitan, menjamu tamu, dan lain sebagainya dari akhlak-akhlak terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan akhlak seseorang merupakan sebab terjaganya diri dari perkara-perkara jelek yang akan menimpanya. Sebagaimana hiburan yang disampaikan Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengkhawatirkan dirinya. Dibolehkan memuji seseorang langsung di hadapannya bila yang demikian mengandung maslahat. Seperti yang dilakukan Khadijah tatkala ia menyebutkan kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk meneguhkan hati beliau yang tengah dirundung ketakutan. Kisah di atas menunjukkan kesempurnaan dan kecerdikan Khadijah, kemapanan jiwa, ketegunan hati, dan mengetahui kondisi dan keadaan, sehingga beliau menjadi pendamping hidup yang selalu memberikan dorongan dikala sang suami membutuhkannya. Maka perhatikanlah dengan baik wahai para istri, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan kita semua di atas jalan yang hak. Merupakan adab apabila seorang yang lebih muda memanggil orang yang lebih tua maka dengan panggilan, "Ya Ami," wahai paman, untuk menghormati dan memuliakannya. Sebagaimana hal itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh masyarakat Arab bahkan sebelum datang cahaya Islam menerangi dunia ini. Kebenaran tetap harus dipegang sekalipun kebanyakan manusia meninggalkannya. Oleh karenanya, kita jangan terperdaya dengan banyaknya manusia yang tersesat dan jangan berkecil hati dengan sedikitnya pengikut kebenaran. Di awal mula diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, banyak manusia yang mengingkarinya bahkan mengusir beliau. Namun, kebenaran tersebut suatu saat akan nampak dan manusia akan mengakui kebenaran tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini.